Shalom, jemaat terkasih, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Kami mengucapkan selamat beribadah kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik secara online di rumah. Kiranya kesetiaan beribadah di rumah saat ini merupakan ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kita dan sesama. Saya undang kita semua bangkit berdiri dan bersama-sama menghafal ayat hafalan bulan Juni 2020, yaitu terambil dari Mazmur 9 ayat 2. 3, 2, 1. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, marilah kita bersama-sama datang ke hadirat Tuhan dan menyembah Dia dengan menyanyikan pujian bagi kemuliaan-Nya. Kemenangan terjadi di sini.
Jemaat Tuhan, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan bagi kami sampai pada pagi hari ini. Kami ada sebagaimana kami ada, kami yakin bahwa semua oleh karena pertolongan Tuhan. Dan kalau pagi ini Tuhan masih memberikan kami waktu lagi untuk beribadah, kami syukuri dan kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami dari awal sampai akhir ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan pimpin kami dan Tuhan berkati kami. Itulah sebabnya kami mau teguhkan dan kami mau tabiskan ibadah minggu pagi hari ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Ketika tidak ada lagi yang bisa kita andalkan, ketika semua sumber daya yang kita punya sudah tidak mampu lagi untuk menyelamatkan kita, masih ada satu pribadi yang menyelidiki kedalaman hati kita. Apakah kita tetap mengasihi Tuhan Yesus dan mengandalkannya? Dia yang selalu setia dan siap menolong kita. Seperti pujian ini, selidiki aku. Apakah ku sungguh
kita berdoa. Allah Maha Tinggi, kami datang untuk menyembah Engkau. Kami ini sebagai orang-orang yang berdosa, yang memohon pengampunan daripada-Mu. Kami datang juga dengan membawa segala pergumulan dan kekhawatiran yang kami alami saat ini. Ya Bapa, berilah kekuatan dan ampuni kami dari dosa-dosa dan kesalahan kami. Berilah kami kekuatan untuk menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan, dan melakukan kehendak Allah di dalam hidup kami. Perbaharuilah kami di dalam anugerah-Mu, dan penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu. Bangkitkan dalam diri kami kerinduan untuk melakukan apa yang benar dan sesuai kehendak-Mu ya Bapa. Inilah doa pengakuan dosa kami dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Nats pembimbing dan petunjuk hidup baru terambil dari Roma 8 ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Mari kita bersama-sama memuji dengan sorak-sorai, dengan penuh sukacita, sambil memberi persembahan sebagai ungkapan syukur kita. Persembahan kita. Ya Tuhan, syukur atas segala berkat dan kebaikan-Mu yang senantiasa mencukupkan kami hari demi hari. Kiranya ungkapan syukur kami ini berkenan kepadamu sebagai tanda taat dan setia kami. Berkatilah ya Tuhan, agar berguna bagi persekutuan, pelayanan, dan kesaksian gereja-Mu. Serta pakailah gereja-Mu untuk mengelolanya dalam kebenaran dan kasih, untuk menghadirkan kehidupan di tengah masa sulit seperti ini,
sehingga karyamu yang ajaib menjadi nyata dan namamu dipermuliakan melalui persembahan kami ini. Yang kami berikan ini baik persembahan syukur, perpuluhan, dan misi. Semakin namamu dipermuliakan kini dan selamanya. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Amin. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita bersama-sama jemaat di segala waktu, abad, dan tempat bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Biarlah hati dan mulut kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Bersama-sama kita menyanyikan jawaban hidupku. Apa yang ku alami
Salam, jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kasih-Mu yang begitu luar biasa bagi kami. Pada pagi hari ini kami rindu Tuhan berbicara kepada kami melalui kebenaran-Mu, melalui firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan bersama. Tuhan berkati kami dan berbicaralah kepada kami semua karena kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini saya melanjutkan khotbah saya 2 minggu yang lalu, masih dengan tema yang sama, yaitu 3 cara memperteguh iman kita saat menghadapi badai dalam hidup. Dan pada 2 minggu yang lalu saya sudah menyampaikan cara yang pertama, yaitu kita harus tetap yakin bahwa pertolongan Tuhan pasti terjadi tepat pada waktunya. Dalam Mazmur pasal yang ke-27 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Dan pada pagi hari ini saya akan melanjutkan poin yang kedua atau cara yang kedua, bagaimana supaya iman kita tetap teguh meskipun kita diperhadapkan dengan badai di dalam hidup ini. Nah, ayat yang akan kita baca pada pagi hari ini adalah dalam ayat 4 sampai ayat yang ke-6 dalam Mazmur pasal yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan, Mazmur 27 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-6. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya. Pada waktu bahaya, Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuh sekeliling aku. Dalam kemah-Nya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, cara yang kedua, bagaimana supaya iman saudara dan saya, iman kita tetap teguh meskipun diperhadapkan dengan badai dalam hidup ini. Maka cara yang kedua itu adalah kita harus memiliki kerinduan yang besar untuk tetap dekat dengan Tuhan. Ya, saudara dan saya harus memiliki kerinduan yang besar untuk tetap dekat dengan Tuhan. Tentu kita semua punya kerinduan, kita punya keinginan. Dalam kondisi sekarang ini, kita punya keinginan supaya bagaimana wabah ini, virus corona ini cepat berlalu dari Indonesia. Ya, kita juga sebagai keluarga kita punya keinginan, kita punya kerinduan sebagai orang tua, kita punya keinginan dan kerinduan supaya anak-anak kita berhasil. Dalam usaha kita rindu, kita ingin supaya usaha kita juga berhasil, dan masih banyak lagi keinginan-keinginan dan kerinduan kita. Nah, di balik semua kerinduan dan keinginan yang saya sebutkan tadi, ada satu kerinduan dan keinginan yang harus lebih dari apa yang saya sudah sampaikan tadi, yaitu kerinduan saudara dan saya untuk tetap dekat dengan Tuhan. Inilah yang disampaikan oleh Daud. Pada 2 minggu yang lalu saya sudah sampaikan bagaimana pergumulan-pergumulan yang berat yang dihadapi oleh Daud. Di dalam ayatnya yang sebelumnya kita sudah melihat bagaimana pergumulan yang berat, bagaimana persoalan yang begitu luar biasa dihadapi oleh Daud. Badai di dalam kehidupannya yang begitu besar. Musuh ada di sekelilingnya, orang-orang membenci dia. Kapanpun maut bisa merenggutnya. Tetapi pada poin yang pertama yang saya sudah sampaikan, bagaimana Daud memiliki keyakinan yang luar biasa bahwa Tuhan pasti menolong dia tepat pada waktunya. Maka pada poin yang kedua pun pada pagi hari ini, Daud juga menguraikan dalam ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Bagaimana dia memiliki sebuah kerinduan yang begitu besar untuk tetap dekat dengan Tuhan. Pergumulan yang sedang dihadapi oleh Daud adalah pergumulan yang begitu luar biasa. Ada badai hebat menghantam kehidupan Daud. Pertanyaannya, apakah Daud kalah?
Apakah Daud menyerah? Kalau kita lihat dari penjelasan uraian ayat-ayat ini, kita bisa pastikan bahwa Daud tidak sedikit pun mundur atau tidak sedikit pun menyerah menghadapi pergumulan dalam hidupnya. Daud tidak sedikit pun mengalami ketakutan oleh karena berbagai macam hal yang dia hadapi. Kenapa? Karena dia punya keyakinan yang luar biasa terhadap Tuhan. Nah, yang kedua, Daud menguraikan bagaimana dia memiliki kerinduan yang begitu besar untuk selalu dekat dengan Tuhan. Perhatikan di dalam ayat 4 sampai ayat yang ke-6, saya sudah bacakan tadi. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Daud katakan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Saudara, perhatikan ayat yang baru saja kita baca, ayat yang keempat. Apa yang diminta oleh Daud kepada Tuhan dihubungkan dengan pergumulan yang dihadapinya. Ada begitu banyak musuh. Bahkan kalau kita lihat pada ayat yang ke-12, ayat yang ke-10 pasal 27 Mazmur, bagaimana persoalan yang dihadapi oleh Daud juga persoalan yang begitu besar. Kenapa? Karena dia katakan di situ, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Jadi kita lihat apa yang diminta oleh Daud kepada Tuhan. Apakah Daud meminta supaya musuh-musuhnya musnah atau orang-orang yang memusuhinya itu mati? Tidak. Apa yang diminta oleh Daud dari Tuhan? Apakah Daud meminta supaya ia diberi persenjataan yang memadai untuk melawan orang-orang yang memusuhinya? Oh, tentu juga tidak. Lalu apa yang diminta oleh Daud? Apakah Daud meminta kepada Tuhan supaya Tuhan mengirimkan orang lain untuk membantu dia dan melawan atau berperang melawan orang-orang yang membencinya? Tentu juga tidak. Nah, perhatikan baik-baik, Daud tidak meminta semuanya itu. Yang Daud minta adalah ia berdiam di rumah Tuhan seumur hidupnya, supaya ia tetap menyaksikan kemurahan Tuhan seumur hidupnya. Artinya apa di sini? Daud memiliki kerinduan yang begitu besar untuk selalu dekat dengan Tuhan. Karena Daud tahu bahwa satu-satunya cara untuk menang menghadapi badai di dalam kehidupannya adalah dekat dengan Tuhan. Nah, saudara, permintaan yang tentu sangat luar biasa menurut saya. Suatu doa yang sangat luar biasa menurut saya, yang sangat berbeda dengan kebiasaan banyak orang pada umumnya ketika meminta sesuatu kepada Tuhan pada saat menghadapi badai. Saat kita menghadapi badai, contohnya menghadapi sakit penyakit, pergumulan keuangan, pekerjaan, persoalan di dalam rumah tangga, ya, apa yang kita minta kepada Tuhan? Kita lebih sering meminta supaya Tuhan menghalau semua pergumulan itu dari hidup kita. Jarang sekali kita berdoa dan meminta kepada Tuhan supaya Tuhan menguatkan kita dan supaya melalui pergumulan-pergumulan yang ada, kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Jarang sekali kita minta kepada Tuhan untuk hal itu. Yang kita minta adalah, Tuhan tolong supaya saya sembuh, Tuhan tolong supaya saya keluar dari masalah ini. Daud meminta kepada Tuhan, bukan minta supaya musuh-musuhnya atau orang-orang yang memusuhinya itu musnah atau pergi atau mati. Tapi justru yang diminta oleh Daud adalah bagaimana supaya dia lebih dekat lagi dengan Tuhan. Tidak peduli seberapa banyak orang yang memusuhi dia. Tidak peduli seberapa banyak musuh yang ada di sekitarnya yang mengancam hidupnya. Yang Daud minta adalah supaya dia tetap dekat dengan Tuhan. Kedekatan kita dengan Tuhan akan memampukan kita melewati badai sebesar apapun dalam hidup ini. Itulah yang dipaparkan oleh Daud. Karena Daud yakin dan percaya ketika dia dekat dengan Tuhan, maka tidak ada satupun yang bisa menjamah dia. Ketika dia dekat dengan Tuhan, maka pasti akan ada solusi. Maka pasti akan ada jalan keluar. Sebaliknya, ketika dia menghadapi badai,
lalu dia jauh dari Tuhan, maka dia akan semakin terperosok, bahkan juga semakin depresi. Tidak ada jalan keluar di sana. Jadi saudara lihat ayat yang kelima, Daud katakan begini. Ini alasannya kenapa dia minta kepada Tuhan, supaya dia dekat dengan Tuhan. Dia selalu minta kepada Tuhan supaya dia diam di rumah Tuhan seumur hidupnya. Ayat yang kelima berkata begini, sebab Ia Tuhan melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia Tuhan menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Nah saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ada dua alasan mengapa Daud memiliki kerinduan yang begitu besar untuk tetap dekat dengan Tuhan, meskipun badai yang besar sedang dihadapi. Yang pertama, karena Daud yakin bahwa Tuhan pasti melindungi dia. Perhatikan baik-baik ayat yang kelima. Apa yang dikatakan oleh Daud? Sebab Ia Tuhan melindungi aku dalam pondoknya pada saat bahaya. Tuhan memberi jaminan. Tuhan melindungi Daud pada saat dia ada dalam bahaya. Pada saat ia ada di dalam pergumulan yang berat, Tuhan menjamin Tuhan pasti akan melindunginya. Ia Tuhan menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Nah saudara yang diberkati oleh Tuhan, satu hal yang Daud percaya, bahwa perlindungan dari Tuhan itu pasti nyata. Ketika dia dekat dengan Tuhan, Tuhan pasti akan menjaga dia. Ketika dia dekat dengan Tuhan, Tuhan pasti akan melindungi dia. Nah bagaimana dengan saudara dan saya hari ini? Apakah kita memiliki kerinduan yang besar untuk tetap dekat dengan Tuhan saat kita menghadapi badai? Atau mungkin sebaliknya, justru sebaliknya. Saat kita diperhadapkan dengan pergumulan yang begitu berat, kita justru semakin jauh dari Tuhan. Mari belajar dari pengalaman Daud. Pergumulan-pergumulan yang berat yang dia hadapi oleh Daud menghantarkan dia untuk tetap dekat dengan Tuhan. Kenapa? Daud meminta supaya dia tetap dekat dengan Tuhan. Karena dia percaya yang pertama tadi, Tuhan pasti melindunginya. Yang kedua masih tetap dalam ayat yang kelima bagian akhir, di sana dikatakan, Ia Tuhan mengangkat aku ke atas gunung batu. Ini alasan yang kedua mengapa Daud meminta supaya dia selalu dekat dengan Tuhan meskipun dia menghadapi badai dalam hidupnya. Karena yang kedua, di sana dikatakan Daud percaya bahwa ketika dia dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan mengangkat dia ke atas gunung batu, saudara. Tuhan akan mengangkat dia ke atas gunung batu. Apa maksudnya di sini? Di atas gunung batu yang kuat itu, Tuhan jamin hidup Daud. Sehingga tidak ada gelombang ancaman apapun, tidak ada badai sebesar apapun yang bisa menyentuhnya, yang bisa menjamah Daud. Kenapa? Karena Tuhan bertindak, mengangkat Daud. Tuhan bertindak, membela Daud, mengangkat dia di atas gunung batu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau Tuhan yang bertindak, maka tentu tidak akan ada lagi yang bisa melawan kita. Tidak ada lagi yang bisa menjamah kita. Tidak ada lagi yang bisa menyentuh kita. Manakala Tuhan menyatakan proteksinya, Tuhan menyatakan perlindungannya. Saudara, hal ini juga lah yang diminta oleh Daud di dalam tulisannya dalam Mazmur 61. Ayat 1-5 berkata begini, ini doanya kepada Tuhan. Dia katakan, Tuhan dengarkanlah kiranya seruanku, perhatikanlah doaku. Mazmur 61. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu, karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Ayat 4. Sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Biarlah aku menumpang di dalam kemahmu untuk selama-lamanya. Biarlah aku berlindung dalam naungan sayapmu. Hal yang sama yang diminta oleh Daud, supaya Tuhan mengangkat dia, supaya Tuhan menolong dia melewati berbagai macam pergumulan dalam hidupnya. Karena dia percaya Tuhan pasti bela dia. Nah, saudara, ada satu kisah juga yang dicatat di dalam 2 Tawarik pasal 20. Kalau Bapak Ibu nanti bisa ada waktu bisa baca. Bagaimana di situ
Raja Yosafat dan orang-orang Yehuda itu mengalami ancaman yang serius dari orang Amon dan orang-orang Moab. Ya. Jadi Raja Yosafat merasa takut ketika melihat begitu banyak prajurit orang-orang Moab dan orang-orang Amon. Dalam rasa ketakutannya itu apa yang dilakukan oleh Raja Yosafat dan orang-orang Yehuda. Yang mereka lakukan adalah mereka mencari Tuhan. Raja Yosafat mencari Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan. Orang-orang Yehuda dari segala macam penjuru pun datang berdoa meminta perlindungan dari Tuhan. Dan ingat, Tuhan bela mereka. Lalu kemudian pada ayat yang ke-14, melalui seorang Lewi yang namanya Yahasiel, dia dihinggapi oleh roh Tuhan, lalu menyampaikan pesan Tuhan kepada Raja Yosafat dan kepada orang-orang Yehuda. Demikian bunyinya. Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem. Dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Jangan kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Haleluya. Perhatikan sekali lagi bagian terakhir pesan ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Artinya Allah pasti akan bela Raja Yosafat dan orang-orang Yehuda. Allah pasti akan bela mereka. Dan kalau kita baca seterusnya, kita lihat bagaimana kemenangan itu diberikan oleh Tuhan kepada Raja Yosafat dan orang-orang Yehuda. Meskipun banyak laskar, tidak terhitung jumlahnya, menyebabkan ketakutan yang luar biasa, tapi cara yang diambil adalah cara yang tepat, yaitu mencari Tuhan, dekat dengan Tuhan, dan Tuhan bela orang-orang seperti itu. Demikian juga dengan saudara dan saya. Sebagaimana Tuhan bela dan berperang membela Raja Yosafat dan orang-orang Yehuda dari musuh-musuh mereka. Sebagaimana Tuhan juga membela Daud, mengangkat Daud di atas gunung batu sehingga tidak ada yang bisa menjamah dia. Demikian juga dengan saudara dan saya. Badai apa yang sekarang ini sedang mengamuk dalam hidup saudara dan saya? Percayalah, seperti kerinduan Daud dekat dengan Tuhan. Dan apabila ini juga menjadi kerinduan kita, maka kita akan merasakan, kita akan melihat perkara-perkara ajaib yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Apa yang tidak pernah kita pikirkan akan Tuhan buat. Ada banyak mujizat yang akan kita terima. Kita lihat bagaimana pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam hidup saudara. Asalkan saudara dan saya memiliki kerinduan yang begitu besar untuk tetap dekat dengan Tuhan. Ayat 6 berkata begini, masuk pasal 27. Maka sekarang, kata Daud, ya, maka sekarang tegaklah kepalaku. Musuh yang begitu banyak tidak membuat Daud kemudian tertunduk, malu dan takut. Oleh karena dia sudah merasakan dan yakin bahwa Tuhan akan bela dia. Daud berkata, maka sekarang tegaklah kepalaku. Aku tidak akan takut lagi. Aku akan mampu mengalahkan musuh-musuhku. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuh di sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Dan aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Ketika dia dekat dengan Tuhan, Tuhan bela dia, Tuhan angkat dia. Izinkan dia melihat berbagai macam perkara-perkara ajaib. Pertolongan Tuhan nyata bagi Daud. Dan Daud katakan bahwa aku akan mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Memberi dirinya, membalas apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Dan menyanyi bahkan juga bermazmur bagi Tuhan. Nah saudaraku, mari kita lebih dekat dengan Tuhan. Apapun kerinduan dan keinginan saudara hari ini, keinginan dan kerinduan untuk dekat dengan Tuhan haruslah menjadi yang utama dalam hidup kita. Maka kita akan melihat dan merasakan bagaimana Allah membela kita. Di akhir dari khotbah saya pada pagi hari ini,
Ada sebuah kisah tentang seorang bapak yang menceritakan bagaimana ia mengatasi rasa takut pada waktu dia masih kecil. Ya. Dia katakan bahwa hampir setiap malam dia terbangun dari tidurnya di kamarnya yang gelap. Lalu kemudian dalam keadaan gelap itu dia membayangkan makhluk-makhluk yang aneh, mengerikan sedang berkeliaran di luar kamarnya. Dan itu membuat dia menjadi takut. Dan kerap kali dia begitu takut, lalu kemudian dia berusaha untuk memejamkan mata, tetapi bayangan itu selalu muncul dalam pikirannya. Lalu apa yang dia lakukan? Bapak ini menceritakan pada waktu dia masih kecil. Yang dia lakukan adalah dia keluar dari kamar tidurnya, lalu kemudian dia tidur di depan pintu kamar kedua orang tuanya. Karena pintu kamar kedua orang tuanya juga sudah tertutup. Dia tidak berani membangunkan kedua orang tuanya, tapi dia hanya tidur di depan pintu kamar kedua orang tuanya. Dia berpikir bahwa selama dia dekat dengan orang tuanya, meskipun orang tuanya ada di kamar, selama dia dekat dengan mereka, maka tidak ada sesuatu apapun yang akan melukainya. Dan mulai dari saat itu, hampir setiap malam, meskipun dia tidak beritahukan kepada kedua orang tuanya, ketika ketakutan itu muncul dalam dirinya, dia selalu keluar dari kamarnya, dia tidur di depan pintu kamar kedua orang tuanya. Kenapa? Karena dia percaya, dia yakin dekat dengan orang tuanya, dia pasti merasa aman. Nah saudara, kebutuhan seorang anak akan bukti fisik kehadiran orang tua di dekatnya itu memberi gambaran juga kepada saudara dan saya bahwa kita pun butuh Tuhan dalam hidup kita. Dekat dengan Tuhan akan memberi dampak yang luar biasa kepada saudara dan saya, kepada kita. Dekat dengan Tuhan, Tuhan pasti akan bela kita. Dekat dengan Dia, Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan pasti akan melindungi kita. Tuhan pasti akan memberikan kita ketenangan di dalam menghadapi badai dalam hidup ini. Poin yang ketiga, nanti pada khotbah berikutnya saya akan sampaikan. Jadi poin yang kedua pada minggu pagi hari ini, bagaimana supaya iman saudara dan saya tetap teguh meskipun kita menghadapi badai. Miliki kerinduan yang besar untuk tetap dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati jemaat Tuhan sekalian. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Tolonglah kami supaya kami selalu memiliki kerinduan yang besar untuk tetap dekat dengan Tuhan, melebihi kerinduan-kerinduan dan keinginan kami yang lain. Karena kami percaya dekat dengan Tuhan ada jaminan perlindungan. Dekat dengan Tuhan ada jaminan ketenangan. Dan pembelaan akan Tuhan kerjakan bagi kami yang dekat dengan Tuhan. Terima kasih, hamba berdoa dan menyerahkan setiap jemaat Tuhan yang saat ini beribadah di rumah masing-masing. Sudah beberapa minggu kami melaksanakan ibadah di rumah, tapi hamba berdoa biarlah sukacita, kebahagiaan dan berkat-berkat rohani Tuhan terus nyatakan bagi setiap jemaat Tuhan. Meskipun beribadah di rumah, tapi mereka tetap menikmati lawatan dari Tuhan. Berkati jemaat yang sedang sakit, yang sedang membutuhkan pertolongan dari Tuhan, pergumulan khusus yang dihadapi oleh jemaat saat ini dalam pekerjaan, dalam usaha. Tuhan Engkau yang buka jalan. Karena kami percaya satu-satunya solusi dalam pergumulan hidup kami hanyalah Engkau, ya Tuhan Yesus. Berkati setiap umat-Mu, berkati setiap jemaat-Mu. Berkati juga gereja-gereja Tuhan, berkati orang-orang percaya, berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami mulai dari pusat sampai ke daerah, berkati tenaga medis yang sampai hari ini terus dengan segala kemampuan mereka menangani kasus wabah virus corona. Tuhan juga memberi perlindungan. Dan hamba juga berdoa dan menyerahkan biarlah Tuhan pakai kami semua di tengah-tengah keadaan yang sulit ini. Kami dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Tuhan sempurnakan doa kami pada pagi hari ini. Dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan,
tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Yesus sanggup mengubah keadaan kita. Jangan berhenti berdoa dan berharap. Tetap percaya dan berserah kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus senantiasa beri kita kekuatan dan menopang untuk melalui pergumulan hidup kita. Saya undang Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih bangkit berdiri dan menyanyikan dengan segenap hati, Engkaulah perisaiku. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Itulah sebabnya terimalah berkat yang berasal dari Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai jemaat Tuhan sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima
persilakan duduk kembali. Silakan Bapak Ibu Saudara terkasih untuk bersaat teduh. Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu. Kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai kita semua.